kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Keesokan harinya di sebuah gate yang telah dijanjikan Paman Jinho, Suho kini memakai sebuah topeng bayangan untuk menutupi identitasnya dari para hunter sewaan pamannya. Melihat ini, Suho bergumam, "Paman, kau sangat hebat, bisa merekrut orang-orang ini dalam waktu singkat. Aku bangga padamu, Paman." Dengan begini ya Bre, syarat untuk memasuki gate sudah terpenuhi. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, "Apa tidak masalah kami di sini tanpa memasuki gate dan mendapatkan upah 4 juta won? Apa kau yakin melakukan raid sendirian?" Suho menjawab, "Ya, itu benar." Orang itu berkata lagi, "Oi anak muda, aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu itu, tapi tindakanmu ini sungguh nekat." "Ya tidak apa-apa sih, nanti kalau kau merasa memerlukan bantuan, panggil saja kami kapanpun itu." Menanggapi celoteh dari orang tersebut, Suho pun tersenyum sambil mengucapkan, "Arigato, Oji-san. Nanti ku kabari kok kalau aku membutuhkan bantuanmu." Setelah mengatakan itu, Suho tanpa ragu berjalan memasuki dungeon. Suho bergumam, "Ayah, selama hidupmu kau selalu menanggung semua beban sendiri. Di balik niat tersembunyimu dari sistem, aku merasakan kehangatan dari pelukanmu. Ayah, kali ini izinkan anakmu meringankan sedikit bebanmu. Aku berjanji akan kulampaui batasanku dan naik level secepatnya. Iguzo, Esil, Grey." Dalam ketegangan di dalam dungeon, Suho bersama antek-anteknya disambut meriah oleh sekumpulan para monster. Sebelum itu, panel tiba-tiba berpindah, yang dimana kita diperlihatkan seorang pria yang keluar dari mobil mewah, yaitu Lee Min-sung. Saat itu Lee Min-sung memasuki sebuah gedung sambil bergumam, "Sejak kita terakhir bertemu, tak terasa sudah 3 bulan berlalu, bocah." Di tengah perjalanannya, seorang petugas kebersihan bertanya padanya, "Maaf, aku kemarin melihatmu di TV One. Bukankah Anda Lee Min-sung, wakil ketua dari Guild Grim Reaper ya?" Agak jengkel karena maskernya tak bisa menyembunyikan identitasnya, Lee Min-sung bergumam, "Sialan, sepertinya menjadi orang terkenal itu memang sangat sulit untuk tak dikenali. Tapi, aku harus tetap tenang untuk menjaga citra baikku." Dengan pemikiran itu, Lee Min-sung membuka maskernya. Dia berkata, "Kakek, kau sangat hebat bisa mengenaliku. Aku sungguh tersanjung akan hal itu. Kakek, semoga kau sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya." Sontak petugas kebersihan itu membalas, "Hohoho, aku juga terus mendukungmu nak, karena kau adalah pahlawan di dunia ini." Ketika melihat ekspresi kekaguman kakek tersebut, Min-sung bergumam, "Hahaha, semudah itu ya." "Ya, memang begitulah yang harus orang-orang lakukan untukku. Akulah Lee Min-sung, manusia spesial, putra dari wakil CEO Yojin Construction. Bahkan di debut pertamaku saat kecil, aku berhasil mendominasi dunia periklanan. Bukan hanya itu saja sih, di dunia hiburan kepopuleranku melonjak sangat tajam, hingga diriku ini dijuluki Pangeran Asia. Kukira saat terbangkitkan menjadi seorang hunter rank A, hidupku akan terus bersinar dan makin populer. Tapi semuanya hancur. Semua itu hancur ketika aku tahu bahwa supir pribadiku, Lim Tae-gyu, terbangkitkan menjadi hunter rank S. Pria itu seenaknya mengundurkan diri dari pekerjaannya dan berniat mendirikan guild atas rekomendasi asosiasi hunter. Tak berhenti sampai di situ saja, dia menghina diriku yang memiliki rank A untuk bergabung ke dalam guild barunya. Sejak hari itu, sejak detik itu, duniaku telah hancur. Lim Tae-gyu, aku akan meruntuhkan kesombonganmu itu, meski aku harus bekerja sama dengan iblis." Setelah menaiki lift dan masuk ke sebuah ruangan, Lee Min-sung disambut senyuman beberapa orang yang ada di sana. Mereka semua adalah para Awaken yang telah didominasi oleh TL. Di situ Lee Min-sung berkata, "Singkirkan senyum menjijikkan kalian sebelum aku merobeknya. Cepat beritahu aku di mana tuan kalian. Katakan padanya sang pemilik gedung telah datang untuk bertemu." Di saat yang sama terdengar suara memanggil nama Min-sung. "Oh, kau ya Min-sung." Itu adalah seorang bocah yang bernama TL. Melihat sosok itu, Min-sung berkata, "Rambut putih itu dan warna mata yang menjijikkan itu, tidak salah lagi, kau si alien." Wah,
Terakhir kali kita bertemu, kau masih bayi, tapi sekarang kau sudah menjadi bocil. Bahkan manasirmu juga ikutan meningkat. Bocah, kau tumbuh sesuai rencana kita. Tiel membalas, aku sudah bilang padamu sebelumnya kan, ini bukan pertumbuhan atau perkembangan. Aku hanya memulihkan kekuatanku. Kujelaskan sekali lagi, dalam perjalanan melintasi dimensi untuk sampai ke sini, aku harus memecah beberapa kekuatan dan kepribadianku dalam beberapa fragmen. Contohnya, fragmen pertama dan terlemah adalah wujudku saat bayi, dan fragmen yang kedua adalah bentuk tubuhku yang sekarang kau lihat. Meski ingatanku masih sama, tapi asal kau tahu, kepribadianku berbeda dengan diriku yang dulu. Minsung membalas, membingungkan. Bocah, penjelasanmu itu sangat rumit tahu. Tiel kembali berkata, simpelnya aku memintamu untuk tidak terlalu ramah padaku. Le Minsung menjawab, yare-yare, aku tidak peduli dengan kepribadianmu, tapi jangan lupakan janjimu padaku, bocah. Tiel membalas, tenang saja, aku masih ingat itu. Aku akan membantumu menghabisi Lim Taekyu. Lalu, ada urusan apa kau kemari? Seingatku, aku sudah mengatakan padamu untuk tidak datang ke sini kecuali ada suatu alasan yang mendesak. Minsung berkata, lah ngatur, ini kan gedungku, jadi suka-suka aku lah. Tapi memang sih aku kesini karena mendapatkan sebuah masalah. Baru-baru ini Guild Hyena yang menyediakan bahan bakar dan juga pabrik kami yang memproduksi Stardust telah dihancurkan. Yang ku tahu, orang yang melakukan itu adalah Hunter bertopeng. Jadi aku meminta padamu, apakah kau memiliki persediaan Stardust? Tiel membalas, Le Minsung, kau adalah manusia yang meniru metode pembuatan Stardust kami dan mendistribusikannya. Kau juga sudah menjamin padaku, tidak akan ada masalah seperti ini. Dengan nada santai, Minsung berkata, tenang dong, ini hanyalah hal remeh. Kenapa kau terlalu meributkannya? Di sisi yang lain, sorotan mata Tiel semakin mengintimidasi. Dia berkata, manusia, kau sangat tidak kompeten. Tak kusangka, kepribadianku yang sebelumnya telah salah menilai dirimu. Sontak saja tatapan mata dari lawan bicaranya ini membuat Le Minsung mulai waspada. Dan hal itu pula membuat Minsung murka. Sambil menodongkan belati di leher Tiel, Le Minsung berkata, bocah, kuingatkan padamu, aku bukanlah bonekamu yang bisa kau kendalikan. Jika kau membuatku marah lagi, aku bisa langsung menghabisimu sebelum kau memulihkan kekuatanmu. Jangan anggap remeh seorang hunter rank A, camkan itu. Meski nyawanya berada dalam bahaya, tapi dengan tenangnya Tiel malah memprovokasi balik. Tiel berkata, kau terlalu percaya diri manusia. Rank dari para hunter hanya ditentukan berdasarkan kapasitas mana mereka. Dan kau berpikir itu simbol kekuatan ya? Sungguh naif sekali. Setelah mengatakan itu, Tiel mengaktifkan kekuatan dominasinya kepada semua orang. Dalam sekejap mata, petugas kebersihan yang menyapa Minsung tadi dan semua orang yang ada di gedung ini muncul simbol berwarna kuning di atas kepala mereka, yang dimana hal itu menandakan kalau orang-orang ini telah dikendalikan oleh Tiel. Para boneka tersebut serentak menuju dan mengepung Le Minsung. Lantas Tiel berkata, sekarang aku paham kenapa kepribadianku yang sebelumnya memilihmu. Itu karena kau dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Tapi sekarang, aku telah memiliki kekuatan untuk bisa bertahan hidup sendiri. Dengan kata lain, hubungan kita mungkin bisa berakhir jika kau terus tidak kompeten seperti ini, manusia. Satu persatu manusia semakin mendekati Le Minsung dengan membawa senjata mereka. Menyadari keadaan yang sedang terpojok, Le Minsung melepaskan Tiel dari genggamannya. Minsung berkata, oi, ayolah, aku hanya bercanda loh. Aku cuma ingin mengujimu. Apakah kau benar-benar memiliki potensi untuk menghabisi seorang hunter rank S? Hehehe. Tiel membalas, ya, untuk sekarang sih, aku akan mengampunimu karena kau masih berguna untuk rencanaku. Setelah mengatakan itu, Tiel melepaskan dominasinya pada beberapa orang yang ada di gedung, sehingga mereka semua mendapatkan kesadarannya lagi. Lalu kemudian Tiel menyuruh para bonekanya membawakan sebuah koper untuk ditunjukkan ke Le Minsung. Tiel berkata, item ini adalah stimulan yang dibuat dengan memadatkan Stardust 100 kali lipat. Jika kau mencairkan item itu, maka kau bisa membuat banyak Stardust.
Ku beritahu padamu Minsung, item itu berbeda dengan Stardust yang digunakan oleh para hunter rank rendah karena efeknya bisa berpengaruh pada hunter rank A sepertimu. Jadi bagaimana? Apa kau ingin mencobanya? Le Minsung membalas, itu lain kali saja ya. Meskipun tampak sumringah, tapi dalam hatinya Le Minsung bergumam, ya kali aku mau make item yang tidak tahu kejelasannya. Kendati demikian, sekarang aku sadar aku telah membuat kesalahan telah membantu makhluk yang sangat berbahaya ini. Akan tetapi, aku sudah tak peduli lagi. Asalkan si bajingan itu, Lim Taekyu, musnah dari dunia. Sembari meninggalkan ruangan tersebut, Le Minsung pamit pulang dan mengingatkan janji Tiel kepadanya. Seolah tak menghiraukan ucapan hangat itu, Tiel menjatuhkan buku yang dia genggam. Dia berkata, ya ini dia, aku bisa merasakannya. Sebentar lagi, fragmen yang lain akan segera datang. Setelah diriku ini bergabung dengan fragmen of strength, maka aku tak perlu lagi bersembunyi. Di panel yang lain di sebuah gate, terlihat seekor ular besar dengan mudahnya menghempaskan Grey dan Esil. Di saat mereka berdua waspada untuk menyerang monster ini, di sisi yang lain, Suho dengan barbarnya melompat dan menangkap tubuh ular besar itu dengan kedua tangannya. Melihat itu, Esil dan Beru berteriak, "Monars muda!" Kendati demikian, kekuatan cengkraman tangan Suho berhasil menghancurkan sisi keras ular itu, sekaligus membuatnya tewas seketika. Di saat Suho sibuk menaikkan levelnya memburu para monster, di tempat yang lain, Tiel sudah gak sabar untuk memulai invasi yang sebenarnya setelah mendapatkan fragmen yang selanjutnya. Sementara itu di luar gate, seorang wanita, kita sebut saja namanya Hana Haijin. Beliau adalah salah satu pekerja yang disewa Jinho untuk memenuhi persyaratan masuk gate. Di situ Hana berkata, "Oi minasan, apa pria itu bakal baik-baik saja kah?" Sebenarnya, aku sedikit merasa bingung dengan pekerjaan ini. Ya gimana ya, kita dibayar 5 juta won dengan syarat tidak membocorkan apapun yang kita lihat di sini, serta menunggu pria itu keluar dari gate. Jujur saja, aku heran kenapa mereka membayar kita sebanyak itu. Seorang pria yang kita sebut saja namanya Gunwo. Gunwo berkata, "Sama, aku juga bingung. Namun di sisi yang lain, bagi hunter sendiri, menyelesaikan sebuah gate adalah bentuk pelayanan pada publik. Tapi ini keempat kalinya kita menemani pria itu cuma sampai di depan gate dan dibayar tepat waktu atas pekerjaan ini." Hana membalas, "Paman, bukankah ini terasa aneh ya?" Gunwo menjawab, "Banyak cincong lu, kalau nggak suka nggak usah ikut pekerjaan ini, beres kan?" Dengan menggarukkan kepalanya, Hana berkata, "Itu gimana ya? Aku juga butuh uang." Hehehe. Obrolan singkat ini membuat Gunwo semakin penasaran dengan motif Suho. Dalam monolog di kepalanya, Gunwo bergumam, "Ya, pria itu sangat aneh. Dia tidak membawa tim apapun. Lalu jika pria itu tidak menggali atau mengumpulkan apapun, bukankah itu sama saja dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa ya dari gate ini? Awalnya pria itu hanya memasuki gate rank D, tapi kini dia lanjut ke gate rank C. Sebenarnya, apa yang dia lakukan sendirian di sana?"